Ahmad Syah Masud itu tahun 2001 itu dibunuh oleh teroris yang menyamar sebagai jurnalis gitu ya. Jadi dia menyembunyikan bom dalam bentuk kamera. Ini adalah ke kekhasan ya yang di Afghanistan, ketika mereka punya musuh bersama, mereka itu bisa bersatu padu ya, kelompok-kelompok Islamis dari berbagai ideologi, berbagai sekte, berbagai etnik, itu mereka bisa bersatu karena mereka punya musuh bersama. Hai Sobat Antara, kembali lagi di podcast Berisik bersama saya Anom Priantoro. Dan di kesempatan podcast kali ini saya menghadirkan tamu spesial yang sedang hits, maksudnya hits isunya ya. Tetapi tamunya ini sangat terkait dengan isu-isu di Afghanistan. Nah, kita sapa yang sudah terhubung di ujung sana, Mas Agustinus Wibowo. Selamat sore, apa kabar juga buat Sobat Antara? Gimana kabarnya Mas Anom? Baik-baik kan? Ya, kabar baik. Selamat sore, siang, pagi, dan malam, Mas ya. Dimanapun. Selamat sore, siang, pagi, dan malam. Ya, karena di mana saja. Oke, Mas. Mas Agustinus ini sudah ibaratnya kalau kita lagi browsing-browsing itu termasuk orang yang produktif untuk menulis terkait berbagai hal, terkait budaya, termasuk yang Afghanistan sekarang, menuliskan bagaimana kehidupan di sana dan berbagai hal terkait itu. Nah, Mas Agus, ini saya mau tanya, ini gimana sih Mas kok bisa masuk ke sana, bisa sampai menulis mendalam gitu Mas? Silakan Mas, diceritakan. Ya, saya sempat tinggal di Afghanistan selama 3 tahun ya total. Jadi pertama kali pergi ke Afghanistan, saya traveling tahun 2003 itu pertama kali, ya sebagai backpacker ya, sampai istilahnya hampir nggak ada informasi apa-apa ya, zaman itu masih 2 tahun sesudah turunnya Taliban. Jadi hampir blank pergi ke Afghanistan, tapi saya langsung jatuh cinta sama negara itu karena banyak hal yang saya suka sejarah, dan Afghanistan tahun 2003 yang saya saksikan ini sangat kental nuansa sejarahnya. Dan itu kemudian membuat saya datang lagi ke Afghanistan tahun 2006. Saya datang dengan belajar bahasanya. Jadi waktu di Afghanistan saya bisa keliling negara itu sendirian, dan saya waktu itu menumpang truk, naik kendaraan umum ya, dan banyak tinggal dengan penduduk setempat. Itu jadi membuat saya benar-benar belajar kehidupan Afghanistan dari masyarakat jelatannya. Jadi hampir ke berbagai penjuru Afghanistan. Kemudian saya datang lagi ke Afghanistan tahun 2007 sampai 2009, di mana saya bekerja sebagai jurnalis, dan basis utamanya di Kabul, tetapi masih juga traveling ke banyak penjuru Afghanistan, bahkan ke tempat-tempat yang sangat terpencil gitu. Jadi kayaknya Afghanistan itu sempat jadi seperti rumah saya juga ya, bisa dikatakan second home. Jadi apa yang terjadi di Afghanistan ya bisa dikatakan saya punya ikatan emosional dengan negara itu. Ini ada ikatan emosional ya Mas. Ini bagaimana melihat Afghanistan di keadaan sekarang di mana Taliban kembali berkuasa? Tadi kan disebut Mas punya ikatan, seperti ada ikatan batin, itu rumah kedua itu Mas. Bagaimana Mas? Ya, tentu saja memang ini berita yang sangat mengejutkan dan juga sangat mengkhawatirkan, karena banyak sekali teman-teman saya yang ada di Afghanistan yang menyatakan ketakutan ya dengan kondisi begini. Banyak juga yang nggak berani keluar rumah sama sekali. Ya, yang mereka yang bisa dievakuasi itu kan yang punya hubungan khusus atau pekerjaan khusus ya, misalnya bekerja untuk organisasi asing. Nah, ini masalahnya jurnalis-jurnalis lokal. Kebetulan saya dulu kerjanya di kantor berita lokal ya, jadi teman-teman saya jurnalis-jurnalis lokal. Nah, ini mereka ketakutan sekali. Ini bahkan sudah ada informasi dari kantor berita saya ini, bahwa yang jurnalis-jurnalis perempuan ini sudah dapat warning ya dari Taliban. Nah, ini yang membuat ada beberapa teman saya yang bahkan belum berani keluar rumah sama sekali sampai hari ini. Jadi ini memang kondisi yang ya saya lebih merasakan bahwa Afghanistan sekarang menghadapi ketidakpastian yang sangat besar, dan apapun yang terjadi tentu yang paling akan merasakan itu adalah rakyat Afghanistan sendiri. Nah, sekarang ini banyak dari mereka yang dicekam ketakutan, kecemasan, karena memang tidak tahu apa yang akan terjadi setelah ini. Mas, dulu pas di Afghanistan itu sampean dicurigai sebagai intel nggak sih, atau orang yang dicurigai mata-mata dan sebagainya gitu Mas, pas pertama datang ke sana? Kalau dicurigai sebagai mata-mata sih enggak, karena kan saya pergi itu sesudah
turunnya Taliban ya. Tahun 2001 Taliban diturunkan, 2003 itu kekuasaan Taliban itu sangat kecil gitu ya. Kita kayak udah menganggap Taliban itu seperti sejarah ya pada tahun 2003. Dan 2003 itu bisa dikatakan mungkin tahun paling aman untuk berkunjung di Afghanistan sepanjang pengalaman saya ya, pasca pasca era perang itu. Dan setelah itu tahun 2006, 2007 itu kondisi memang udah berubah. Nah, pada mulanya memang di Afghanistan ini ada ketakutan yang sangat besar tentang kamera. Kebetulan saya dulu kan datangnya sebagai fotojurnalis ya, dan saya punya kamera besar. Dan kita tahu dalam sejarahnya tahun 2001 itu ada pejuang etnik Tajik ya, namanya Ahmad Shah Massoud yang melawan Taliban, dan dia diangkat sebagai pahlawan nasional Afghanistan sampai sekarang. Ahmad Shah Massoud itu tahun 2001 itu dibunuh oleh teroris yang menyamar sebagai jurnalis gitu ya. Jadi dia menyembunyikan bom dalam bentuk kamera. Nah, itu yang membuat keamanan di Afghanistan itu sangat sensitif dengan kamera. Jadi kalau mereka lihat kamera besar, mereka akan sangat khawatir ya, aparat-aparat keamanan di situ. Dan saya pernah dicurigai justru sebagai teroris, karena saya waktu itu di daerah tempat kantor berita yang saya sering tinggali itu berdekatan dengan Kementerian Dalam Negeri. Dan Kementerian Dalam Negeri ini adalah target serangan teroris yang banyak sekali terjadi bom di sana ya, serangan militan di situ. Dan waktu itu hari itu ada bom paginya, dan saya sorenya nyantai aja jalan di sana ya. Kalau di Afghanistan tuh kalau udah pagi bom ya sore udah kayak hidup normal lagi gitu ya. Saya jalan di sana bawa kamera, dan saya dihentikan oleh tentara Afgan gitu, dan dia nanya apa paspor dan macam, dan kebetulan saya waktu itu nggak bawa paspor karena saya takut berbahaya kan kalau misalnya paspornya hilang atau apa. Nah, kemudian ya itulah saya dipukuli tentara, dan masalahnya waktu itu saya kan waktu itu tegang ya, jadi yang keluar itu bukannya bahasa Persia, yang keluar malah bahasa Urdu. Urdu itu bahasanya Pakistan. Wah, lebih dipukuli lagi. Kenapa? Karena orang Afgan itu sering menganggap bahwa Taliban itu adalah Pakistan gitu ya. Taliban itu adalah anteknya Pakistan. Dan begitu saya ngomong bahasa Urdu, saya dianggap sebagai militannya Pakistan gitu, atau militannya Taliban gitu ya lebih tepatnya. Jadi saya sampai dipukuli, disangka teroris, padahal wajahnya itu nggak ada miripnya Taliban sama sekali, dan itu dipukuli di jalan dengan popor senjata. Itu pengalaman yang cukup traumatis ya buat saya waktu itu. Jadi setelah itu memang saya agak berhati-hati ya ketika melakukan perjalanan di Kabul, misalnya tidak selalu ditemani dengan warga setempat, atau selalu berusaha untuk menjauhi daerah-daerah yang cukup sensitif gitu. Berarti ini ya Mas ya, di situ itu memang sensitif. Kalau soal kesukuan itu kan Pakistan banyak kan orang Pashtun, Urdu, maksudnya Urdu itu bahasanya ya, yang bahasanya mirip orang India dan seterusnya. Jadi seperti itu kah Pashtun bukan, saya rasa ini terlalu menggampangkan ya situasi di Afghanistan ya. Pashtun itu berbeda dengan orang Pakistan ya, tapi ada daerah di sisi baratnya Pakistan yang dihuni juga oleh orang Pashtun, dan ini merupakan daerah yang cukup kontroversial juga ya, karena buat Afghanistan mereka menganggap daerah-daerah Pakistan yang dihuni oleh orang Pashtun adalah bagian dari wilayah Afghanistan. Ya, kita tahu garis batas yang memisahkan Afghanistan dengan Pakistan ini kan dibuat oleh kolonial Inggris ya. Waktu itu belum ada Pakistan, waktu itu British India, dan Inggris yang menetapkan garis batas seluruh negeri Afgan, dan garis batas ini membelah jantung wilayah bangsa Pashtun. Jadi tanahnya orang Pashtun itu kebelah dua, sebagian ada di Afghanistan, sebagian ada di Pakistan. Nah, itu sebabnya gerakan Taliban ini juga merupakan gerakan cross border. Jadi selain di Afghanistan juga ada di Pakistan, dan juga ada Taliban Pakistan ya sampai sekarang. Nah, ini yang kita lihat fenomena ya, kenapa sebagian orang ya masih menganggap, terutama orang-orang non Pashtun yang ada di Afghanistan,
ya menganggap bahwa Taliban itu adalah gerakan yang didukung Pakistan gitu. Dan memang Pakistan sampai sekarang selalu menyangkal ya bahwa mereka terlibat dalam pembentukan Taliban dan sebagainya. Tapi kalau kita tahu dari sejarahnya memang Pakistan ini memberikan support atau dukungan terhadap Taliban pada tahun 90-an. Waktu tahun 90-an rezim Taliban berkuasa di dunia, itu hampir tidak ada negara yang mengakui rezim Taliban ini. Hanya ada 3 negara, yaitu Pakistan, Uni Emirat Arab, dan Saudi Arabia gitu ya. Dan Pakistan memang punya kepentingan juga untuk mendukung Taliban, karena setidaknya mereka menganggap Taliban nanti akan menjadi rezim yang cukup bersahabat ya dengan Islamabad, dan ini rezim Pashtun juga, dan kita tahu sebagian orang Pakistan juga adalah orang Pashtun. Dan Pakistan berharap kalau rezim Taliban nanti bisa menciptakan kestabilan, ya tentu Pakistan juga akan diuntungkan ya, salah satunya apabila mereka bisa membentuk jalur transportasi minyak ya dari Turkmenistan melewat Afghanistan Selatan yang dihuni oleh orang-orang Pashtun, lalu masuk ke wilayah Pakistan, Pakistan Selatan, dan di situ ada pelabuhan Gwadar. Jadi ini salah satu konteks geopolitik kenapa buat Pakistan itu Taliban itu penting gitu, dan itu juga yang menyebabkan banyak orang Afghanistan yang merasa bahwa kekacauan di negara mereka adalah Pakistan juga ikut campur tangan untuk ubek-ubek negara mereka. Itu yang saya rasakan ya ketika berada di sana. Jadi yang dirasakan itu memang di sana di Afghanistan ini memang ada konflik sektarian, dan apakah ini memang ada perang perwakilan atau proxy war dari negara-negara lain yang punya kepentingan di situ, terutama Amerika belakangan ini malah cabut gitu istilahnya? Jadi memang kalau kita lihat sejarah proxy war di Afghanistan ya dimulai dari masa Perang Dingin ya. Kita tahu zamannya Perang Dingin itu kan ada 2 negara adik kuasa yang saling berkonflik ya, dan 2 ideologi yang saling bertentangan, yaitu Uni Soviet dan Amerika. Nah, yang satu ideologinya komunis, yang satu anti komunis gitu. Dan Afghanistan pada tahun 78 itu berubah menjadi negara komunis ya. Dan tahun 79 Partai Komunis yang berkuasa di Afghanistan saat itu mengundang militer Uni Soviet untuk masuk ya, untuk mengukuhkan kekuasaan mereka gitu. Jadi sebenarnya di antara kubu-kubu komunis yang ada di Afghanistan juga berperang sendiri gitu, ada konflik sendiri gitu, dan Uni Soviet masuk untuk istilahnya untuk supaya Afghanistan nggak kacau dan komunisme bisa bertahan gitu. Nah, ini juga yang kemudian Amerika di satu sisi ya nggak kepengen Afghanistan akan jadi negara komunis baru di sana, atau menjadi kayak Asia Tengah yang baru ya. Kita lihat Asia Tengah kan semuanya di bawah Uni Soviet ya, Tajikistan, Kirgistan, Uzbekistan, dan itu semua dari komunis. Jadi Amerika sangat khawatir kalau Afghanistan akan menjadi komunis yang baru, karena itu akan juga berpengaruh pada kekuasaan Amerika atau geopolitik Amerika di kawasan gerakan-gerakan yang istilahnya mendukung radikalisasi agama ya. Karena kalau kita lihat ya dalam sudut pandang geopolitik dunia pada masa itu, pada masa Perang Dingin itu, ya masuk akal kalau Amerika itu justru berada di kelompok religius gitu ya, karena musuh mereka adalah komunis, yang mereka anggap komunis sama dengan ateis gitu. Jadi Amerika support gerakan-gerakan radikalisasi agama, dan mereka mengalirkan persenjataan dan dana juga, dan juga ada kepentingan Saudi Arabia juga di situ yang mensupport dalam hal pendanaan dan juga dakwah dari pemahaman Wahabi mereka, dan itu menyebabkan munculnya banyak sekali madrasah-madrasah di Pakistan ya, yang mengajarkan tentang dogma-dogma yang bisa kita katakan garis keras, dan mendapatkan dukungan pendanaan yang cukup luas dari negara-negara besar itu. Itu yang kemudian menyebabkan muncul banyak faksi-faksi mujahidin atau pejuang suci untuk melawan Uni Soviet yang ada di Afghanistan. Jadi di balik gerakan-gerakan mujahidin pada masa itu adalah support yang sangat kuat dari Pakistan, Amerika, dan Saudi Arabia. Dan sedangkan di sisi lain adalah kelompok Uni Soviet ya. Dan perang melawan Rusia ini kan berlangsung sampai 10 tahun ya, sampai kemudian Soviet menarik mundur pasukannya tahun 89, dan tahun 91 Uni Soviet kan bubar ya. Dan kemudian Amerika ya kayak
setelah Uni Soviet bubar kan perang dingin berakhir ya, musuh besarnya udah nggak ada gitu kan, dia ngerasa ya udah urusannya udah beres, dan Amerika meninggalkan Afghanistan begitu saja gitu. Dan itu yang menyebabkan bukan menyebabkan ya, saya rasa ini adalah ke kekhasan ya yang di Afghanistan, ketika mereka punya musuh bersama, mereka tuh bisa bersatu padu ya, kelompok-kelompok Islamis dari berbagai ideologi, berbagai sekte, berbagai etnik, itu mereka bisa bersatu karena mereka punya musuh bersama. Nah, ketika musuhnya udah nggak ada, ini kelompok-kelompok etnik atau kelompok-kelompok paham religius yang berbeda-beda, mereka saling berperang satu sama lain. Dan ini kemudian menimbulkan kekacauan yang luar biasa di Afghanistan ya, pasca turunnya Uni Soviet itu. Jadi Afghanistan itu menjadi tempat yang sangat-sangat lawless. Tiap daerah itu dikuasai oleh raja-raja perang sendiri yang punya hukum mereka sendiri, yang punya aturan mereka sendiri gitu ya, narikin punglinya mereka sendiri. Dan itu yang menyebabkan ini tempat ini sangat mengerikan gitu ya. Buat orang Afgan sendiri sangat mengerikan karena rampuk di mana-mana, kekerasan di mana-mana, pemerkosaan juga gitu ya, penculikan juga. Jadi masa-masa perang saudara itu sangat mengerikan. Nah, kemudian pada tahun 95 itu udah mulai kekuasaan Taliban. Taliban itu muncul dengan sangat cepat ya, tahun 94, 95, 96 menguasai Kabul, 98 itu hampir 90% wilayah Afghanistan itu dikuasai oleh Taliban. Dan pada mulanya memang Taliban itu disambut baik oleh masyarakat Afgan ya, karena mereka udah sangat lelah ya dengan perang saudara, dengan para panglima perang atau mujahid yang semuanya berkepentingan untuk kepentingan masing-masing gitu ya. Itu kan zaman-zaman kacau sekali. Nah, Taliban kan menerapkan aturan yang sangat ketat ya, misalnya pencuri dipotong tangan, kemudian orang yang bunuh gitu dibunuh juga, terus mayatnya digantung di pohon gitu. Jadi semua orang kan melihat itu kan jadi takut ya. Nah, jadi setelah itu tercipta keamanan melalui penerapan hukum yang terlalu ya bisa dikatakan ini hukum zaman kuno ya, dan itu bikin orang takut, nggak berani keluar ya sampai itu. Tapi itu yang kemudian menimbulkan keamanan. Tapi keamanan ini juga dibayar dengan ketakutan. Ini yang harus diingat ya. Keamanan yang diciptakan oleh Taliban itu dibayar dengan rasa takut yang luar biasa. Nah, kemudian Taliban setelah mereka berkuasa, mereka juga menerapkan aturan-aturan agama yang bisa dikatakan penafsiran mereka itu sangat-sangat sangat ekstrim ya, bisa dikatakan demikian. Mereka melarang perempuan keluar rumah, semua perempuan diwajibkan memakai burka. Burka itu nggak sama dengan pengertian di Indonesia ya. Burkanya Afghanistan itu bukan cuma nutupin kepala ya, nutupin wajah, bahkan matanya juga tertutup gitu ya. Itu mata itu pakai jaring-jaring gitu. Jadi cukup sulit orang berjalan dengan burka seperti itu. Dan perempuan nggak boleh keluar rumah kalau nggak ditemani oleh mahram gitu ya. Kalau perempuan sampai keluar rumah tanpa mahram, dia dipukuli oleh Taliban di jalan. Kemudian juga perempuan nggak boleh kerja, sekolah juga nggak ada, ya nggak boleh kerja, nggak boleh sekolah, tinggal di rumah. Laki-laki juga harus pakai pakaian adat gitu, nggak boleh pakai baju yang kayak baju western kayak begini ya, ada kerahnya gini. Nggak pakai, laki-laki juga nggak boleh cukur jenggot ya, kalau cukur jenggot itu bisa dipukuli atau dibunuh atau dipenjara. Kemudian juga harus pakai topi atau surban. Jadi sampai hal-hal yang kecil itu juga diatur oleh Taliban. Taliban juga kadang masuk ke rumah ya, karena mereka punya aturan orang nggak boleh nonton televisi, nggak boleh dengerin radio kecuali siarannya Taliban ya, nggak boleh dengerin musik, nggak boleh menari. Intinya sampai ke pernik-pernik kecil ya dalam hidup itu sudah diatur oleh Taliban. Jadi bahkan nggak boleh main layang-layang karena mereka anggap layang-layang itu tidak Islami. Dan yang satu hal lagi, Taliban ini sebenarnya kan juga bukan hanya menerapkan aturan Islam ya, yang mereka katakan sebagai aturan Islam itu kan juga bercampur dengan konsep pandangan bangsa Pashtun ya. Jadi ketika orang-orang minoritas non Pashtun ya merasa bahwa ini juga mengekang identitas mereka ya, mengekang budaya mereka, dan mereka harus menjalani hidup dengan nilai-nilai yang bukan nilai-nilai mereka gitu. Misalnya Taliban juga melarang
perayaan Hari Raya Nowruz. Nowruz ini kan tahun baru Persia yang merupakan adat orang-orang berbahasa Persia termasuk Tajik ya yang terutama, dan ini sudah merupakan perayaan selama ribuan tahun. Jadi di masa Taliban orang tidak boleh merayakan Nowruz karena dianggap tidak Islami. Kemudian juga Taliban juga melakukan pembantaian yang sangat ekstrim terhadap orang-orang Hazara. Hazara ini kira-kira sekitar 10-20% penduduk Afghanistan, merupakan etnik Mongoloid ya. Jadi kalau saya ini kan orang Indonesia, wajah-wajah Asia ini kalau nyampe Afghanistan sering dibilang Hazara gitu ya, wajahnya yang matanya agak sipit-sipit, hidungnya pesek, nah kayak gitu. Dan orang Hazara ini adalah karena mereka adalah penganut Syiah dan juga secara ras agak berbeda, dan mereka sering menjadi target pembantaian Taliban. Dan tidak segan ya, yang dibunuh itu bukan cuma laki-laki, tapi juga perempuan, anak-anak, bahkan bayi. Dan itu sebabnya kalau kita lihat ya, pengungsi Afghanistan yang ada di luar negeri ini mayoritas orang Hazara. Jadi teman-teman kalau melihat pengungsi Afghanistan yang ada di Indonesia, di Bogor misalnya, kan wajah-wajahnya agak Asia gitu. Itu karena mereka adalah orang Hazara yang merupakan target pembantaian atau diskriminasi dan persekusi yang utama oleh Taliban. Nah itu yang menyebabkan sebenarnya kalau kita lihat dimensi konflik di Afghanistan itu sangat rumit gitu ya. Kita nggak bisa menyederhanakan ini siapa yang jagoan, siapa yang musuh gitu. Ini karena banyak sekali dimensi yang mungkin di Indonesia banyak pengamat yang tidak melihat kekompleksan. Oke Mas, itu kan tadi dijelaskan bagaimana Taliban begitu merepresi minoritas, membuat aturan Islam yang menurut versi mereka, pembunuhan sampai ke rumah-rumah. Yeah. Nah, belakangan ini kan ketika mereka berhasil menguasai istana di Kabul, istana kepresidenan, dan presidennya sampai lari terbang, mereka menjanjikan ketika berkuasa akan berubah, akan menghargai perempuan, akan memberi ruang bagi hak asasi manusia, perempuan boleh sekolah dan sebagainya. Nah, Mas Agus ini kan sudah pernah tinggal di sana, dan saya pikir pendapat Mas Agus ini bisa seperti apa sih pendapat Mas Agus dengan apakah optimis atau pesimis dengan janji-janji Taliban di masa kini yang menjanjikan berubah ini? Ya, buat saya sih bukan masalah optimis atau pesimis ya. Kalau kita bicara tentang janji itu kan janji kan semua orang bisa ngomong ya. Yang paling penting kan buktinya. Apakah mereka bisa membuktikan? Dan ini sudah masih terlalu dini untuk mengatakan bahwa apa yang mereka katakan akan menjadi kenyataan. Kan karena pemerintah Taliban kan belum terbentuk. Ya kan kita masih belum tahu bagaimana mereka nanti menerjemahkan. Ya mereka bilang mereka lebih moderat atau mereka sudah mereka akan punya pemahaman hukum yang berbeda dengan yang diterapkan pada tahun 90-an, terutama tentang perlakuan terhadap perempuan. Tapi kan kita masih belum tahu hukumnya seperti apa. Karena kan Taliban juga memberikannya itu dengan kata-kata yang bisa ditafsirkan dengan cara yang ditafsirkan macam-macam. Kan dia bilang akan memberikan tempat bagi perempuan untuk bersekolah dan bekerja sesuai dalam kerangka aturan Islam. Nah, aturan Islam yang bagaimana kita kan nggak tahu, karena kan semua rezim kan juga mengaku mereka melaksanakan syariat Islam. Kita jangan lupa bahwa rezim yang dijatuhkan Taliban ya 2021 ini adalah Republik Islam Afghanistan. Republik Islam Afghanistan berarti apa? Mereka juga pakai hukum syariat gitu, dan dalam hukum Afghanistan yang sekarang ini juga mempertimbangkan juga masukan dari ulama. Jadi pada intinya kan ini kelompok Islam sama kelompok Islam, yang satu menganggap yang satu lebih Islami daripada yang lain gitu. Jadi ya saya rasa kita nggak bisa terlalu cepat untuk menilai atau menghakimi sebelum ada bukti nyata ya kan. Nah misalnya dalam hal yang cukup mengejutkan memang bagi saya adalah ketika Taliban menerima wawancara jurnalis perempuan di televisi ya, Tulu TV kalau nggak salah ya. Itu kan sesuatu yang surprise kan. Zaman dulu itu kalau wawancara Taliban itu susah banget, dan Taliban itu anti sekali diwawancara media asing zaman dulu ya. Kita sampai nggak pernah lihat fotonya Mullah Omar karena saking misteriusnya Mullah Omar itu. Tapi sekarang kan pemimpin Taliban bicara dengan media asing, dengan CNN ya, bahkan yang wawancara CNN ini kemarin Christian Al-Manpur kan juga tidak pakai hijab ya, dan itu sangat mengejutkan sebenarnya. Itu hal yang sangat baru.
Tapi bagaimana mereka nantinya menafsirkan hukum mereka dan menjalankan hukum mereka, ini yang harus kita cermati dan harus kita pantau. Nah, kalau dari interaksi saya dengan teman-teman yang di Afghanistan, mereka tuh sangat khawatir apabila nantinya akan terulang lagi peristiwa di mana Taliban itu melakukan pencarian dari rumah ke rumah untuk mencari siapa-siapa yang mereka anggap musuh. Ya kan? Taliban mengatakan mereka tidak akan membalas dendam dan memberikan amnesti pada orang-orang yang bekerja dengan rezim terdahulu dan sebagainya. Tapi kenyataannya sudah mulai terjadi pemeriksaan dari rumah ke rumah. Itu traumatis karena pada tahun 98 di Mazar-e-Sharif Taliban melakukan pemeriksaan dari rumah ke rumah dan membunuh semua orang Hazara yang mereka temukan termasuk bayi dan anak-anak. Jadi orang-orang itu kan masih ingat apa yang terjadi di tahun 98 itu kan sebenarnya belum terlalu lama kan sejarah Taliban dan masih banyak orang-orang yang mengalami masa itu gitu. Itu yang membuat mereka takut. Dan kemudian misalnya jurnalis, ada teman-teman jurnalis perempuan yang udah nggak boleh kerja. Ini kenyataan di lapangan saat ini. Makanya ketika dibilang seperti apa, apakah kita harus optimis atau pesimis, ya saya rasa sih sikap yang paling tepat adalah terus mencermati apakah benar Taliban nanti melaksanakan komitmennya. Ya kita semua kan berharap, yang kita harapkan sebenarnya siapapun yang memerintah di Afghanistan itu adalah perdamaian dan hak-hak masyarakat dipenuhi, ya kan, dan orang bisa hidup damai dan tentram. Ya itu yang kita harapkan. Sebenarnya rakyat juga capek ya dengan perang, konflik, dan bom-bom yang terus meledak di Kabul, di berbagai penjuru Afghanistan. Orang capek gitu loh, dan yang diharapkan kan hidup yang tenang gitu. Nah, yang kita lihat nanti adalah gimana, apakah benar-benar Taliban nanti akan berpihak pada rakyat ataukah tidak, ya gitu kita nggak bisa jawab sekarang. Oke Mas, nih pertanyaan terakhir nih, bagaimana nih ya Mas? Mas kan sebagai orang yang pernah tinggal di sana bisa melihat lebih dekat, sementara kan kita cuman ada di medsos, maksudnya saya ada di medsos, terutama netizen Indonesia juga. Nah, ada saran nggak sih bagaimana kita memposisikan diri terhadap konflik yang ada di Afghanistan ini, terutama setelah Taliban kembali mengambil tampuk kekuasaan? Ya, saya rasa yang paling penting, karena kalau kita di medsos itu sudut pandang kita kan jadi sempit sekali ya. Itu tergantung dari berita yang kita baca. Dan kebanyakan orang juga milih-milih berita yang dibaca. Mereka milih berita yang mau mereka percaya, bukan berita yang benar gitu ya. Dan ini yang mengakibatkan kemudian ketimpangan yang sangat ekstrim. Orang jadi berpihak membela salah satu kubu secara membabi buta tanpa tahu duduk persoalannya kayak gimana, ya kan? Itu yang kemudian akhirnya konflik yang ada di sana malah diimpor ke sini. Kita jadi berantem sesama orang Indonesia, sesama netizen Indonesia karena beda yang dibela di Afghanistan, padahal ini juga konflik, bukan konflik kita. Kemudian kita mati-matian membela demi kepentingan kita masing-masing. Ini kan sebenarnya adalah mengimpor konflik dari negara orang ke negara sendiri gitu. Nah, ini yang sebenarnya cukup harus kita waspadai. Kalau saran saya sih sebenarnya jangan terlalu cepat memihak sebelum mengerti duduk permasalahannya. Kita harus banyak melihat informasi Afghanistan dari berbagai sisi untuk memahami betul konflik yang ada di sana itu seperti apa, gitu ya. Dan saya rasa jangan mengimpor konflik mereka ke negara kita, gitu. Itu biarkan yang terjadi di sana. Tapi kalau teman-teman atau sobat netizen juga yang harus menyatakan keberpihakan, maka berpihaklah pada rakyat Afgan. Karena mereka lah yang sungguh-sungguh menjalani hidup di situ. Mereka lah yang sungguh-sungguh nantinya akan berbahagia atau menderita dengan perubahan yang terjadi di negara mereka. Maka kita harus berpihak pada mereka, karena mereka lah yang menjalani kehidupan di sana. Oke Mas Agustinus Wibowo, terima kasih atas kebersamaan di podcast Berisik kali ini Mas. Selamat bertugas atau beraktivitas kembali. Terima kasih banyak. Iya Mas, sama-sama. Dan Sobat Antara, terima kasih sudah menyimak podcast Berisik kali ini bersama saya Anom Prihantoro, dan tunggu di sajian podcast Berisik di edisi berikutnya, dan sampai jumpa.